Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Cantika Swita dari Prodi D4 Kebidanan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Trimandiri Sakti, Bengkulu. Hai, baiklah di sini saya akan memperkenalkan nama-nama dari anatomi mata. Yang pertama di sini adalah kelopak mata. Yang kedua ini adalah kelenjar lakrima. Selanjutnya yang ketiga ini adalah saluran air mata. Dan bagian putih mata itu disebut sklera. Selanjutnya ini disebut iris, lalu pupil. Baiklah, kita lanjut di bagian dalamnya. Di sini ada sklera, koroid, dan retina. Yang di bagian lingkaran ini, yang garis bagian atas, itu menunjukkan bagian bintik kuning. Dan yang garis bawahnya itu disebut dengan fovea centralis. Selanjutnya, bagian ini disebut dengan saraf optik. Dan bagian ujung ini disebut dengan bintik buta. Selanjutnya, di bagian bawah mata itu kita sebut dengan konjungtiva, otot siliar, sendi superior, bilik posterior, aqueous humor, dan terakhir ada kornea. Baiklah, itulah nama-nama dari anatomi mata. Hai, selanjutnya kita lanjutkan dengan struktur kulit. Di struktur kulit ada 3 bagian. Bagian atas itu adalah epidermis, dan bagian tengah adalah dermis, dan bagian bawah adalah hipodermis. Dari 3 lapisan itu, saya akan memperkenalkan nama-namanya. Yang pertama ada bagian epidermis. Bagian epidermis terdiri dari 2 kawasan. Yang pertama, kawasan kutikel dan kawasan pertumbuhan. Di kawasan kutikel terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama adalah lapisan berbelulang. Yang kedua adalah lapisan lucinar. Dan yang ketiga adalah lapisan bergranu. Dan di kawasan pertumbuhan ada 2 lapisan, ada lapisan berduri dan ada lapisan datar. Selanjutnya, di bagian atas ada kutikel epidermis dan ada liang Roma. Dan di sampingnya ada lapisan lucinar yang terdapat di kawasan yang tidak memiliki folikel. Baiklah, selanjutnya kita akan lanjutkan di bagian dermis. Di bawah kawasan pertumbuhan tadi ada bagian dermis yang dibagi menjadi 2 lapisan. Ada lapisan papilari dan lapisan retikular. Selanjutnya di bawahnya, bagian panah bawahnya itu disebut dengan saluran kelenjar sebum. Dan di bawahnya itu adalah kelenjar sebum. Selanjutnya yang di bawahnya ada papilari. Dan bagian ini kita sebut dengan folikel rambut. Dan bagian hijau ada saluran peluh dan kelenjar peluh. Yang terakhir yaitu ada hipodermis. Bagian kuning ini disebut dengan tisu adipos. Yang bagian merah adalah arteri dan yang bagian biru adalah vena. Nah, itulah tadi nama-nama anatomi mata dan nama-nama anatomi dari struktur kulit. Hai, baiklah di sini saya akan menjelaskan cara dan langkah-langkah mencuci rambut pada pasien di tempat tidur. Baiklah, yang pertama kita siapkan adalah persiapan alat. Yang pertama ada 2 handuk mandi, yang kedua ember atau waskom, yang ketiga ada handuk muka, yang keempat perlak, yang kelima alat keramas plastik, yang keenam sarung tangan, yang ketujuh sampo dan sabun, yang kedelapan sisir rambut, yang ke-9 H2O2 dalam tempatnya,
jika diperlukan. Dan yang ke-10, sampiran. Baiklah, langkah selanjutnya prainteraksi dan orientasi. Yang pertama, kita akan mengecek identitas pasien di dalam dokumen. Yang kedua, melakukan identifikasi pasien. Yang ketiga, mengucap salam seperti "Selamat pagi Bu", "Assalamualaikum Pak", dan senyum. Yang keempat, memastikan kenyamanan pasien dan keamanan pasien. Dan langkah selanjutnya yaitu langkah fase kerja. Yang pertama yang kita lakukan adalah mencuci tangan menggunakan 6 langkah. Selanjutnya kita pasang APD sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, kita pasang sampiran untuk menjaga privasi pasien dan mengatur posisi pasien senyaman mungkin. Ketiga, kita berdiri di sebelah kanan pasien. Yang keempat, menyiapkan alat, mengatur posisi pasien dengan meninggikan tempat tidur dan rendahkan penghalang sisi tempat tidur. Yang kelima, meletakkan alas air atau perlak di bawah bahu, leher, dan kepala pasien. Posisikan pasien terlentang dengan kepala dan bahu di ujung alas tempat tidur. Lalu letakkan alas keramas plastik di bawah kepala pasien dan baskom pada ujung alas. Pastikan alas atau perlak tadi melebihi ujung kasur dan masuk ke dalam waskop atau ember. Yang keenam, meletakkan handuk gulung di bawah leher dan handuk mandi di sepanjang bahu pasien. Yang ketujuh, menyisir rambut pasien. Yang kedelapan, menawarkan pasien untuk memegang handuk muka untuk menutup bagian matanya, agar saat keramas air tidak masuk di bagian mata pasien. Yang kesembilan, menuangkan air secara perlahan di atas rambut sampai air basah dan meletakkan sampo sedikit. Yang ke-10, gosok rambut pasien hingga berbusa menggunakan kedua tangan. Dimulai dari batas garis rambut dan ke arah belakang leher. Angkat sedikit kepala menggunakan satu tangan untuk mencuci bagian belakang kepala. Lalu melakukan masase di kulit kepala dengan memberikan penekanan di ujung-ujung jari. Yang ke-11, membilas rambut dengan air hingga bersih. Yang ke-12, menutup kepala dengan handuk. Lalu keringkan wajah dengan menggunakan handuk penutup mata dan mengeringkan sekitar leher dan bahu. 13. Mengeringkan rambut dan kulit kepala menggunakan handuk kedua jika handuk pertama sudah basah. Lalu lepaskan sarung tangan jika perlu. 14. Menyisir rambut pasien untuk menghilangkan kekusutan pada rambut sambil mengeringkan rambut dengan handuk. 15. Mengatur posisi pasien dengan nyaman dan menyelesaikan pengaturan rambut. Langkah selanjutnya yaitu yang ke-16, membereskan semua alat, lalu melepaskan APD dan mencuci tangan. 17. Mendokumentasikan tindakan yang telah dilakukan. Dan langkah terakhir adalah langkah fase terminasi. Yang pertama, merencanakan kunjungan berikutnya, dan yang kedua, mengucapkan salam dan terima kasih kepada pasien. Nah, begitulah tadi langkah-langkah mencuci rambut pasien di tempat tidur.